lain sebagainya. Apa yang membuat saya bersemangat adalah anak saya ketika itu. Karena ketika saya dipukul nggak berdaya lagi, leher saya diinjek, saya juga pasrah. Anak saya justru menangis untuk saya, itu berarti masih ada yang sayang sama saya. Itu yang membuat saya, oh berarti I have to do something. Saya harus berbuat sesuatu dan saya harus hidup demi anak saya dan demi orang-orang yang menyayangi saya. Oke. Gitu Jaya, dan sekarang Bung Eli bahkan pernah menjadi seorang security. Apa yang Bung Eli rasakan? Merasa tidak diperhatikan, merasa terbuang kah Bung Eli? Menjadi security ya? Iya, pernah. Jadi kan dulu diperhatikan, Ya. sekarang apa yang Bung Eli rasakan? Tetap merasa kurang diperhatikan? Saya sekarang dulu orang cuma hanya perhatikan waktu saya masih jaya-jaya. Tapi sekarang ini kalau saya sudah jaya lagi, orang tidak perhatikan saya lagi. Nah, kalau begitu Bung Eli pernah nggak kalau misalnya kita kilas balik 21 tahun yang lalu menyesal jadi petinju? Kalau tahu akhirnya akan menjadi seperti ini aja, tidak diperhatikan, sedikit terbuang gitu, menyesal nggak jadi petinju? Saya memang menyesal. Tapi yang pasti Bung Eli tidak menyesal karena sudah mengharumkan nama. Ya, karena saya tidak menyesal, karena saya sudah pernah, saya sudah mengharum nama bangsa dan negara, punya nama, jadi saya sekarang ini mereka tidak. Jadi apapun yang terjadi sekarang, Apa yang terjadi sekarang tidak maksudnya tidak bermasalah buat Bung Eli. Yang penting Bung Eli pernah membawa nama bangsa dan negara. Jadi saya tidak mau menyesalin. Ini yang penting saya harus berjuang untuk nama bangsa dan negara itu. Oke, dan kita beri tepuk tangan lagi. Terima kasih banyak Bung Eli. Apapun itu, kita semua setuju bahwa bagi kita semua Bung Eli tetap pahlawan kita, betul? Iya. Dan sekarang kita ingin merasakan bagaimana gegap gempitanya Istora Senayan 21 tahun yang lalu. Di sini sudah ada sabuk emasnya. Jadi boleh dibawa ke sini. Dan kita akan minta Bung Eli untuk mengangkatnya seperti halnya 21 tahun yang lalu Bung Eli mengangkat. Selalu denganmu. Aduh, berasa romantis banget nggak jadinya? Tadi lampu diredupin, Tompi nyanyi. Makasih ya Tom, nanti nyanyi lagi ya. Oke, dan pemirsa, ya sekarang Bung Eli sudah duduk di sana bersama keluarganya dan kedua putranya juga memegang sabuk ya. Itu tadi saya salah ngomong sabuk emas, tapi yang benar adalah sabuk juara dunia versi IBF kelas bantam junior. Sekali lagi terima kasih Bung Eli ya. Terima kasih sudah berjuang untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita bangga banget. Dan sekarang saatnya saya akan mengundang dua teman saya lagi ya, yang juga dua-duanya pahlawan karena tindakannya yang luar biasa. Kita panggilkan Bunda Dorce Gamalama dan Faifi. Aku datang ke sini tidak sendiri. Aku bersama anakku, insya Allah dalam waktu dekat akan kunikahkan dengan penonton. Yang mana ya, terserah, yang mana aja asal jangan Elias Pikal. Karena dia sudah punya istri. Iya. Tapi bagaimanapun juga Elias Pikal, I love you. Oke, ya, Bun, Faifi, terima kasih sudah datang ya. Kenapa honor. kita mendatangkan Bunda dan juga Faifi ya? Karena kita tahu banget apa yang dilakukan oleh Bunda di luar sana dan juga keberanian Faifi ya. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, aku pengen nanya, kalau menurut Bunda dan Faifi sendiri, kira-kira di zaman yang udah merdeka gini, apa yang masih harus kita perjuangkan? Yang paling penting kita memberantas kemiskinan. Mencarikan pekerjaan kepada orang-orang yang nganggur. Betul. Biar tidak ada kejahatan. Dan bicara masalah perut itu nggak bisa artinya seperti saya dengar tadi bahwa Elias Pikal sempat menjadi security, itu udah sangat sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara mestinya malu. Betul. Artinya masa sih seorang yang pernah membawa nama Indonesia di forum dunia internasional hanya begitu aja, kan kesian gitu loh. Dan paling penting sekarang ini kita masih tetap berjuang
dan harus berjuang sampai titik darah terakhir. Ya. Betul sekali Bunda. Five sendiri punya pendapat tentang hal ini, apa yang masih perlu diperjuangkan Five? Ya, kalau kita tahu lagu yang zaman dulu itu ya. Wanita dijajah pria sejak dulu. Ya. Itu Kayaknya itu masih juga melekat untuk zaman sekarang ya. Jangan, sorry, dipotong saya. Kamu salah. Sekarang justru wanita tuh minta dijajah sama pria. jajahlah aku. Jajah aku. Kalau jajah yang itu Ya, lain ya. Ayu. Terus? Ya, selama ini kan ya banyak kita memperlakukan anak kecil, memperlakukan anak laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Itu kadang-kadang bisa merampas hak perempuan dan anak-anak. Itu yang sebenarnya saya pengen utarakan, yang saya pengen perjuangkan. Tapi sebenarnya kekerasan itu tidak hanya terjadi pada perempuan dan anak, bisa juga pada laki-laki atau suami Ini loh kadang-kadang. sebenarnya curhat apa ya? Curhat kali kamu ya. Biarkanlah, nanti suamimu akan kembalikan anakmu, percayalah. Percayalah. Oke. Bicara soal anak, Ya. Bunda Dorce, Yes, cerita dong sekarang menyantuni berapa banyak anak yatim atau Ya, anak ada anak terlantar? ya. Sebenarnya gini, kalau kita memberikan sesuatu statement bahwa kita mengatakan bahwa kita menyantuni atau apalah, itu sudah kewajiban kita. Artinya kita juga di sini membantu program pemerintah yang mungkin pemerintah tidak sanggup untuk, bukan artinya kan nggak semua yang bisa diurus ya. Makanya alhamdulillah dengan saya memiliki 4 yayasan yang saya beri nama Yayasan Dorce Alimatus Sadia, langsung tidak langsung saya memberikan sesuatu apa ya untuk mereka, siapa tahu nanti satu saat dari yayasan saya keluar tunas-tunas bangsa yang menjadi menteri, Amin. jadi presiden ya. Alhamdulillah. Mereka nggak banyak, mereka dari kaum miskin, duafa ya, terus juga anak yatim, cuma 1.600 anak. Aduh, Bunda luar biasa sekali, 1.600. Terima kasih, alhamdulillah. Hebat sekali. Amin. Nanti kita balik lagi ke Ya. Bunda. Nah, kalau dari Five, cerita hidup Five itu bisa dianggap sebagai sebuah cerita kepahlawanan ya. Gak banyak loh dan gak gampang ya perempuan punya keberanian untuk ngomong ya, bercerita bagaimana penderitaan yang mereka alami. Iya. Itu gimana sih Five, kamu mengumpulkan keberanian, akhirnya kamu bisa ngomong ke publik bahwa disakiti dan akhirnya menjadi inspirasi buat perempuan lain? Iya, kadang-kadang itu masih sampai sekarang pun masih dianggap bahwa kalau perempuan mengutarakan apa yang terjadi pada dia itu dianggap aib gitu ya. Saya rasa kalau beda ya antara aib dan kekerasan. Kekerasan itu kan violence dan udah menyakup pada kriminal gitu. Kalau nggak diutarakan mana ada orang yang tahu gitu kan. Bagi saya itu adalah memerangi sebuah ketidakbenaran. Jadi aku dulu juga merasakan bahwa aku justru dijudge ya sebagai perempuan, kamunya kali kurang beginian seperti itu udah berkali-kali. Wah, saya tuh sampai putus asa dan lain sebagainya. Apa yang membuat saya bersemangat adalah anak saya ketika itu. Karena ketika saya dipukul nggak berdaya lagi, leher saya diinjek, saya juga pasrah. Anak saya justru menangis untuk saya, itu berarti masih ada yang sayang sama saya. Itu yang membuat saya, oh berarti I have to do something. Saya harus berbuat sesuatu dan saya harus hidup demi anak saya dan demi orang-orang yang menyayangi saya. Oke. Benar sekali. Nah, kembali lagi ke Bunda. Ini kalau melihat dari kasus Five ya, tadi kita bicara soal kekerasan tidak saja terjadi dalam rumah tangga, tapi juga Bunda, kira-kira apa ya yang harus dilakukan orang-orang seperti Five ini kalau menurut Bunda? Sebagai perempuan memang juga sudah tidak zamannya lagi mereka harus dijajah atau diperlakukan tidak adil. Bagaimanapun juga perempuan mempunyai hak. Bukan berarti perempuan itu melulu di dapur, melulu jadi ditidurin dan sebagainya ya. Tapi wanita juga punya hak. Apalagi bagaimanapun juga Fafi adalah seorang ibu. Ya, yang dimana anak itu memang harus membutuhkan pelukan dan kasih sayang seorang ibu. Walaupun saya juga tidak melahirkan, tapi artinya saya memberikan kasih sayang kepada anak saya dengan rangkulan, dengan pelukan, itu udah dia dapat merasakan. Apalagi yang dia seperti ini, yang betul-betul kodratnya udah seperti ini, dia memang harus wajib. Dan saya yakin insya Allah, mungkin insya Allah lakinya dengar ya, insya Allah mudah-mudahan suaminya dengar. Saya punya lamaran untuk apa artinya ngeramal dia nih, insya Allah mudah-mudahan Desember anak itu akan dikembalikan kepada saya. Amin. Ya. Aduh Bunda, jangan ngomong gitu dong. Amin. Amin, alhamdulillah. Kalau udah ngomongin anak, Sedih pasti ya? agak sedih dan berkaca-kaca. Ini mata udah merah Jangan. dari tadi. Pokoknya percaya sama saya, ini satu lagi tambahan untuk Fevi. Bagaimanapun juga, apalagi anak dia perempuan, dia tidak akan mungkin tidak mencari ibunya. Karena dia ingin tahu sosok seorang ibunya. Sabar aja. Innallaha ma'as sabirin. Amin. Orang sabar itu kasih Tuhan. Ya. Oke. Nah,
Kalau tadi kita lihat apa yang dilakukan oleh Bunda Iya. dan juga Five menginspirasi banyak orang dan juga merupakan sebuah tindakan kepahlawanan juga ya, tidak hanya buat diri sendiri tapi buat orang lain. Tapi pengen tahu, pernah nggak sih ada orang yang berkorban untuk Bunda dan Five? Siapa orang yang dianggap menurut Five pernah berkorban dan menginspirasi? Berkorban sampai babak belur gitu.